Sobat Dukcapil, jumpa lagi di Rabipindo, rangkuman berita seputar Indonesia. Aku Trea dan aku Anton. Kami berdua akan membawakan berita terhangat dan pastinya menarik untuk teman-teman semua. Gimana kabarnya Mbak Trea pagi ini? Alhamdulillah sehat dan baik ya Pak. Ya, sekarang memang yang harus kita jaga adalah kesehatannya di cuaca Betul. yang panasnya kayak gini. Yang terpenting hati kita nggak ikutan panas. Betul sekali. Kita langsung aja ya. Nah, pada segmen Rabipindo kali ini, kami berdua akan membawakan top 5 berita nasional dan seputar Adminduk selama 1 minggu ke belakang yang akan menambah pengetahuan Sobat Dukcapil. Gak usah berlama-lama lagi, langsung ke berita nomor 5. Gempa magnitudo 5,3 guncang Kaimana, Papua Barat. Gempa berkekuatan magnitudo 5,3 mengguncang Kaimana, Papua Barat pada hari Kamis, 12 Oktober 2023. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyatakan pusat gempa berada di 128 km barat daya Kaimana, Papua Barat. Lokasi tepatnya berada di 4,4 lintang selatan dan 133,92 bujur timur di kedalaman 29 km. Gempa terjadi pada pukul 13:18 waktu Indonesia Barat. Gempa terasa di sejumlah daerah yakni di Buruwei, Kaimana, dan Teluk Etna dengan skala intensitas 3-4 mmi. Belum diketahui adanya korban atau kerusakan akibat gempa tersebut. Nah, berita nomor 4 dari kebakaran pabrik tisu di Mojokerto, 3 gudang dilalap api. Kebakaran besar terjadi di kawasan pabrik tisu yang dikelola oleh PT Sun Paper Source di Desa Kembang Ringit, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, pada Kamis 12 Oktober siang. Salah seorang karyawan mengatakan setidaknya ada 3 bangunan yang terlalap api dalam kebakaran tersebut, yakni gudang produksi dan penyimpanan produk jadi. Kapolsek Ngorokompol, Imam Mahudi, mengatakan kebakaran terjadi pada pukul 10:17 WIB dan dilansir dari Detik Jatim, anggotanya sudah datang ke TKP. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Mojokerto, Abdul Kakim menjelaskan, pihaknya sudah menerima laporan kebakaran di PT SPS. Menurutnya, pemadaman api masih berlangsung dan terdapat 4 pemadam kebakaran yang sudah bergerak dari BPBD Kabupaten Mojokerto dan 1 unit dari Dragon. Kasihan ya, ini udah musim kemarau kok ya masih ada berita-berita yang Kurang mengenakan. Iya, betul. Ya, kita hanya bisa berdoa, ikut prihatin semoga warga yang terdampak bisa tetap tabah ya. Amin. Oke. Sekarang kita lanjut ke berita nomor 3. Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim berpamitan di upacara HUT Jatim ke-78. Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak pamitan ke warga Jatim saat menyampaikan sambutan dalam upacara HUT Jatim ke-78 di Gedung Negara Gerahadi pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023. Dampingi Emil, Khofifah mengakhiri sambutannya dengan berterima kasih pada seluruh masyarakat dan seluruh elemen di Jatim setelah 5 tahun menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur. Secara khusus, ia berterima kasih atas segala kerjasama yang telah terjalin selama 5 tahun memimpin Jatim, sehingga begitu banyak capaian dan prestasi yang telah diraih Jatim. Tidak hanya itu, ia juga menyampaikan maaf jika atas capaian-capaian yang belum tercapai maksimal. Ia mengatakan bahwa sustainability pembangunan Jawa Timur harus terus dijaga dan dikembangkan. Menurutnya, masyarakat Jatim harus sejahtera dan terus bangkit dan melaju. Sebagaimana diketahui, Khofifah dan Emil Dardak akan mengakhiri masa jabatannya di tanggal 31 Desember 2023 mendatang. Sehingga ini adalah HUT terakhir yang akan dipimpin langsung oleh Khofifah. Walah, ternyata Jatim ulang tahun ya, Pak. Kita bareng-bareng ngucapin ya. Iya. Selamat ulang tahun Provinsi Jatim yang ke-78. Semoga masyarakat Jawa Timur akan semakin sejahtera. Amin. Berita selanjutnya dari Disdukcapil nomor 2. Pelayanan Dukcapil Prima Indonesia cepat maju. Dirjen Dukcapil Teguh Setiabudi melansir tagline baru, yaitu Dukcapil Prima. Slogan ini membawa harapan besar dalam pembaharuan dan meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan di Indonesia.
Dirjen Teguh Setiabudi pada Selasa 10 Oktober menerangkan bahwa Prima membawa arti mendalam dan membawa makna amat penting untuk mewujudkan pelayanan berkualitas lebih baik di Lembaga Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. P yang berarti profesional. Prinsip profesionalisme adalah fondasi utama dari Dukcapil Prima. Semua petugas Dukcapil harus memiliki tingkat keahlian yang tinggi dalam bertugas. Mereka harus berlatih dengan baik, memahami hukum dan regulasi kependudukan, serta menjalankan tugas mereka dengan integritas dan dedikasi. Profesionalisme juga mencakup komitmen terhadap peningkatan kualitas diri melalui pelatihan dan pengembangan berkelanjutan. R yang berarti responsivitas adalah kunci untuk merespon kebutuhan masyarakat secara efektif. Dukcapil Prima mendorong para petugas untuk selalu siap merespon pertanyaan, permohonan, dan masalah yang ada di masyarakat dengan cepat dan efisien. Hal ini melibatkan pemberian informasi yang akurat dan jelas, serta memberi bantuan yang diperlukan secara efektif. I adalah inovatif. Kemajuan teknologi adalah elemen utama dalam inovasi Dukcapil Prima. Dukcapil harus terbuka terhadap penggunaan teknologi baru dan metode yang lebih efisien dalam mengolah data kependudukan yang mencakup pengembangan sistem otomatisasi untuk mengurangi waktu dan biaya administrasi serta meningkatkan akurasi data. Dan M adalah melayani. Pelayanan ini berarti pelayanan yang dari hati, benar-benar berjiwa ingin membantu, lebih ramah, peduli, bersahabat kepada masyarakat. Dukcapil juga mengutamakan pelayanan yang memudahkan warga dalam proses pendaftaran, pencatatan kejadian penting, pengurusan dokumen kependudukan, dan mendapatkan informasi yang diperlukan. Terakhir, A. Akuntabel. Akuntabilitas adalah prinsip yang sangat penting dalam Dukcapil Prima. Hal ini berarti bahwa Dukcapil harus selalu dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan dan keputusan mereka. Sekarang kita beralih ke berita nomor 1. Disdukcapil Surabaya kembali melakukan jebolan duk di SMK Negeri 7 Surabaya. Program jebolan duk atau jemput bola administrasi kependudukan kembali digalakan. Jebolan duk adalah salah satu inovasi layanan adminduk dengan sistem jemput bola untuk membantu masyarakat mengurus keperluan dokumen kependudukan. Pada Selasa 10 Oktober lalu, jebolan duk kembali dilakukan di SMK Negeri 7 Surabaya. Pada kesempatan kali ini dilakukan perekaman KTPL bagi siswa-siswi yang telah berusia 16 tahun ke atas. KTP ini nanti baru bisa diambil ketika yang bersangkutan sudah berusia 17 tahun. Layanan ini diharapkan dapat mempermudah siswa-siswi dalam kepengurusan KTP dan mempermudah kepengurusan dokumen lainnya di masa yang akan datang. Wah, ternyata di Dukcapil juga sampai ke sekolah-sekolah dan mempermudah KTP buat siswa-siswa di sana ya, Pak? Betul, karena kita juga kan harus menerapkan prinsip pelayanan yang sepenuh hati serta menjangkau ke semua lapisan. Betul. Nah, Sobat Dukcapil, berita tadi menutup Rabi Pindo episode hari ini. Semoga informasi tadi menambah pengetahuan teman-teman seputar adminduk. Nah, biar teman-teman nggak ketinggalan informasi, ikuti juga media sosial kami yang ada di bawah ini ya. Jangan lupa untuk di-follow. Sekian Rabi Pindo pada hari ini. Aku Trea. Dan aku Anton, pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa di episode berikutnya.